Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang cermin cekung. Cermin menurut bentuknya dibagi dua, yaitu cermin datar dan cermin lengkung. Jika bagian yang memantulkan cahaya berbentuk datar disebut sebagai cermin datar. Cermin lengkung dibagi dua, yaitu cekung dan cembung. Jika bagian yang memantulkan cahaya adalah lengkung bagian dalam, disebut sebagai cermin cekung. Cermin cekung bersifat konvergen, artinya mengumpulkan sinar. Maksudnya adalah semua sinar datang yang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui satu titik yang disebut dengan titik fokus atau titik api. Bagian-bagiannya, M adalah titik pusat kelengkungan cermin, F adalah titik fokus, O titik pusat optik atau vertex. Garis yang menghubungkan O dan M disebut sebagai sumbu utama. Jari-jari kelengkungan cermin adalah jarak dari vertex atau O ke pusat kelengkungan cermin atau M. Jari-jari kelengkungan cermin atau OM biasanya disimbolkan dengan huruf R besar. Sedangkan jarak fokus cermin adalah jarak dari vertex ke titik api atau OF dan disimbolkan dengan F kecil. Sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Yang A, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Sinar datang adalah sinar yang menuju cermin, sedangkan sinar pantul adalah sinar yang menjauhi cermin. Yang B, sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang C, sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan melalui titik pusat kelengkungan cermin pula. Melukis bayangan pada cermin cekung. Yang nomor 1, jika benda berada di ruang 3. Ruang 3 adalah daerah di sebelah kiri titik M. Sedangkan ruang 2, daerah antara M dan F. Ruang 1, daerah antara O dan F. Ruang 4, daerah di sebelah kanan titik O atau di belakang cermin. Untuk menggambarkan bayangan, minimal dibutuhkan 2 sinar utama. Misalnya kita ambil sinar pertama, yaitu sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Sinar yang kedua, yaitu sinar yang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Dari 2 sinar pantul akan berpotongan, dan letak perpotongan inilah yang menjadi tempat dari bayangannya. Bayangan yang tersebut bersifat yang pertama nyata, 2 terbalik, diperkecil, dan terletak di ruang 2. Yang kedua, jika benda tepat berada di titik pusat kelengkungan cermin atau titik M. Sama seperti tadi, kita ambil sinar datang yang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Ternyata bayangannya adalah tetap di titik M tersebut. Sifat bayangannya pertama nyata.
nyata di sini diperoleh dari perpotongan langsung dari sinar-sinar pantulnya. Terbalik, sama besar, terletak tepat di titik M. Yang ketiga, benda di antara M dan F atau disebut sebagai ruang 2. Seperti tadi, kita ambil sinar yang sejajar sumbu utama, akan dipantulkan melalui fokus. Sinar datang melalui fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Dan perpotongan dua sinar pantul itu merupakan letak dari bayangannya. Bayangannya bersifat pertama nyata, terbalik, diperbesar, dan terletak di ruang 3. Melukis bayangan pada cermin cekung jika benda tepat di titik fokus. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan menuju titik fokus. Sinar datang melalui titik pusat kelengkuan cermin akan dipantulkan kembali melalui titik M tersebut. Tidak terjadi bayangan karena sinar-sinar pantulnya sejajar. Melukis bayangan pada cermin cekung jika benda di antara F dan O atau ruang 1. Sinar datang sejajar sumbu utama, dipantulkan melalui titik fokus. Sinar datang melalui M atau titik pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan kembali menuju titik M tersebut. Kedua sinar pantul ini akan diperpanjang sehingga berpotongan, dan letak perpotongannya tersebut merupakan letak dari bayangannya. Ternyata bayangannya berada di ruang 4 atau di belakang cermin. Karena sinar-sinar pantulnya tidak bisa berpotongan langsung sehingga harus diperpanjang, maka dihasilkan bayangan yang bersifat maya, tegak, diperbesar, dan di ruang 4. Persamaan cermin cekung menyatakan hubungan kuantitatif antara jarak benda ke cermin atau S, jarak bayangan ke cermin atau S aksen, dan panjang fokus atau F kecil. Dirumuskan dengan 1/F sama dengan 1/S ditambah dengan 1/S aksen. Untuk perbesaran bayangannya, rumus yang dipakai adalah M sama dengan tinggi bayangan dibanding dengan tinggi benda sama dengan jarak bayangan dibanding dengan jarak benda. Demikian anak-anak pembahasan tentang cermin cekung, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.